Tiga anak laki-laki pura-pura membawa ibu tua jalan-jalan, namun malah mendorong kursi roda ke tepi tebing. Tanpa ragu-ragu mendorong ibu tua ke jurang 1000 meter, hingga saat-saat hidupnya hampir berakhir. Barulah ibu tua menyadari bahwa tiga anak laki-laki yang dibesarkannya dengan susah payah ternyata semuanya adalah serigala berbulu domba. Tanpa dia sadari, semua ini adalah kesalahan yang dia cari sendiri. Ternyata 10 tahun yang lalu, dia adalah seorang wanita CEO dengan kekayaan triliunan, memiliki tiga anak laki-laki yang merasa sangat berharga, dan seorang putri yang tidak berguna. Dia yang akan segera pensiun, kemudian memberikan semua harta miliknya kepada anak-anaknya. Pertama-tama, memberikan perusahaan bernilai miliaran kepada anak sulung, kemudian memberikan properti di bawah namanya, puluhan properti kepada anak kedua. Segera setelah itu, memberikan semua perhiasan dan barang antik dari gudang kepada anak ketiga. Ketiga anak laki-laki juga menyetujuinya. Saya pasti akan menghidupi ibu saya di masa tuanya di masa depan, saat anak perempuan penuh harapannya. Namun ibu berkata, bukan, ibu tidak memberimu harta keluarga hanya ini. Dengan bantuan kakak-kakak di masa depan, bagimu semuanya sama. Kakak tertua juga setuju bahwa dia belum lulus, tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Kakak kedua mengatakan bahwa seorang gadis suatu hari nanti akan menikah, memisahkan harta warisan untuknya. Bukankah itu akan menjadi milik orang lain? Kakak ketiga berpendapat bahwa keluarga telah membesarkannya dengan baik. Sudah baik membesarkannya sampai sebesar ini. Saya juga putri dari keluarga Chen. Ibu, ini jelas-jelas memihak pada laki-laki daripada perempuan. Kenapa aku? Chen Guoyu, kenapa kamu bicara padaku seperti itu? Ketiga kakak laki-laki itu, mereka adalah untuk keluarga Chen, meneruskan keturunan, dapat merawatku hingga akhir hayat. Lalu, apakah kamu bisa? Gadis itu tahu bahwa semua ini alasan ibu memihak pada kakak laki-laki. Dengan marah, memilih untuk selamanya meninggalkan rumah ini. Wanita itu sebenarnya ingin pergi mengejarnya, namun ia dihalangi oleh ketiga anak laki-laki tersebut, mengatakan bahwa adik hanya sedang marah dan tidak bisa memahami. Ketika marahnya reda, dia akan kembali sendiri. Meskipun dia tidak kembali, masih ada tiga anak laki-laki. Di masa depan, pasti akan merawat ibu dengan baik. Begitulah diperdaya oleh anak-anaknya. Wanita itu pun merasa tenang, tanpa disadari karena keputusan hari ini. Di masa depan, dia akan membayar harga yang mahal. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Anak sulung hampir membuat perusahaan bangkrut. Anak kedua menjual properti. Untuk istri, hanya tahu belanja. Anak ketiga mempertaruhkan semua perhiasan karena judi. Saat ini, wanita CEO juga menjadi nenek. Saat melintasi jalan dengan pikiran melayang, terjadi kecelakaan mobil. Setelah dibawa ke rumah sakit, meskipun nyawanya tertolong, namun harus menghabiskan sisa hidup di kursi roda. Dokter memberitahu mereka untuk bersiap-siap. Ibunda terbangun dan menemukan ketiga anaknya berada di sisinya. Nenek merasa lega dan mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan kecil, meminta anak-anaknya untuk tidak khawatir. Tanpa disadari, anak tertua sudah marah. Saat itu, ibu ingin minum air, tapi malah diambil oleh anak tertua. Marah padanya karena sudah sepuh, tidak bisa lebih berhati-hati saat menyeberang jalan, menunda banyak urusan perusahaannya. Anak kedua juga mengeluh padanya, menunda jalan-jalan dengan istrinya. Pasti akan bertengkar lagi ketika pulang. Anak ketiga dengan santai berkata. Pada saat itu, perawat masuk dan bertanya kepada mereka, siapa yang akan bertanggung jawab atas perawatan pasien selanjutnya.